Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imrain Akbar, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dengan NPM 222101034. Di sini saya akan mengerjakan tugas kuliah yaitu dari matkul Tahsinul Qiraah. Saya akan menjelaskan tentang wakaf. Wakaf itu berasal dari bahasa Arab yakni waqafa yang artinya itu berhenti, menahan atau diam. Sedangkan secara bahasa wakaf artinya pemberhentian pengucapan. Kalau secara istilah wakaf itu berhenti dalam membaca lafaz Al-Quran apabila bertemu dengan tanda wakaf seperti mim, ta, jim, ja, sod, lam, ya, qaf, lam, if, sin, la, kaf. Jenis-jenis wakaf. Wakaf yang pertama itu ada wakaf tam, adalah salah satu jenis wakaf yang sempurna, artinya menghentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah ayat atau bacaan. Wakaf ini tidak mempengaruhi makna dari ayat yang dibaca. Yang kedua ada wakaf kaf. Wakaf kaf adalah salah satu jenis wakaf yang memadai, artinya tanda berhenti pada sebuah bacaan dengan sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah kata atau bacaan. Yang ketiga ada wakaf hasan. Wakaf hasan adalah jenis wakaf yang baik, yang artinya berhenti pada sebuah bacaan tetapi tidak mempengaruhi arti atau makna. Namun, bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Yang keempat ada wakaf qobi. Wakaf qobi adalah jenis wakaf buruk, artinya berhenti pada bacaan yang tidak sempurna atau berhenti pada tengah-tengah ayat. Jenis wakaf ini harus dijauhi karena bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya, baik makna maupun lafaznya, sehingga arti dari kata tersebut bisa merusak makna Al-Quran. Tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf itu ada banyak, seperti mim, to, jim, go, sod, lam, qaf, if, sin, atau tanda sakta, tanda waqfah, tanda la, tanda kaf, dan tanda titik tiga. Contoh bacaan wakaf, di sini saya akan mencontohkan salah satu wakaf, yaitu tanda wakaf sod lam dari surat Al-Zukhruf ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'al man arsalna min qablika min rusulina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf tadi sebelumnya salah cara bacanya. Jadi yang benar itu seperti ini. Was'al man arsalna min qablika min rusulina. Di situ panjang, habis itu ada tanda wakaf sod lam, di situ berhenti. Baru lanjut lagi. Aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Kenapa di situ berhenti? Karena kalau misalnya kita orang lanjut tanpa ada jeda atau gimana, nanti cara baca Al-Quran itu pasti buruk dan juga pernapasan terganggu, bakalan susah buat lanjutin bacaan. Makanya wakaf ini tugasnya itu. Wakaf ini berhenti karena tugasnya untuk mengambil napas. Dan di sini juga dijelasin tanda bacaan wakaf fasul ula atau tanda sod lam yang mengutamakan pembaca untuk melanjutkan bacaannya. Namun, kalau sod lam ini apabila ingin berhenti, wakaf sod lam ini diperbolehkan berhenti ataupun melanjutkan. Tetapi lebih diutamakan lagi untuk melanjutkan. Jadi, kalau di tanda sod lam ini, kalau misal mau berhenti itu lebih diutamain. Tapi kalau misalnya enggak salah.
Yang diutamain itu untuk melanjutkan, tapi kalau berhenti nggak apa-apa juga, tapi yang lebih diutamain itu yang untuk melanjutkan wakaf sotlam itu. Ya contohnya masih banyak seperti tanda mim, kok, banyak lah tanda-tanda wakaf itu. Jadi kesimpulannya yaitu adalah wakaf ini digunain untuk berhenti sebenarnya, dan tugasnya itu buat ngambil napas tugasnya. Jadi digunanya cuma itu doang wakaf, biar bisa napasnya stabil, atau bisa dibilang kayak orang punya asma terus baca Quran. Nah justru ini butuh wakaf karena napas orang itu pasti beda-beda, jadi ya harus pakai wakaf dalam baca Al-Quran. Dan juga bisa diingat teman-teman, tadi wakaf itu artinya berhenti atau berhenti sejenak yang gunanya untuk mengambil napas. Jadi kesimpulan seperti itu. Apabila ada salah perkataan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun dalam salah bacaan pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.